Saudara-saudari, keluarga-keluarga Kristiani yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda pada hari ini 3 Juli 2021. Bacaan hari ini dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai dengan 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada sebagian orang yang berpendapat seeing is believing. Mereka perlu melihat bukti dahulu baru mereka bisa percaya. Bukti yang bisa dilihat secara fisik itulah yang membuat orang percaya. Dalam kehidupan beriman, ada sebagian orang yang selalu minta bukti. Kalau tidak melihat bukti, mereka tidak mau percaya. Thomas yang pestanya kita rayakan hari ini boleh dikatakan memiliki tipe seperti itu. Dia tidak hadir pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika murid-murid memberitahukan kepadanya bahwa mereka telah melihat Tuhan, dia tidak percaya dan bersuka cita. Tetapi Thomas justru mengatakan, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Di sini kita melihat sekilas watak Thomas yang boleh dikatakan seorang yang ragu-ragu. Ketika Yesus berniat untuk mengunjungi Lazarus setelah menerima kabar perihal sakit yang dideritanya, Thomas malah berkata kepada murid lainnya demikian, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Ketika cintanya kepada Tuhan mulai mendalam, Thomas masih juga memperlihatkan sikap ketidakberaniannya untuk menemani Yesus di saat penderitaan dan penyalibannya. Setelah kematian Yesus, Thomas lagi-lagi membuat kesalahan dengan memisahkan diri dari kelompok para murid. Dia lebih memilih untuk menyendiri di saat-saat sulit dan penuh penderitaan daripada menjadi bagian dari sebuah persekutuan para murid. Rasul Thomas juga yang meragukan kesaksian wanita yang telah melihat Tuhan yang bangkit, juga kesaksian para murid lainnya tentang kebangkitan Tuhan. Apakah Thomas hanya sebatas seorang murid Tuhan yang kurang percaya? Apakah dia seorang yang punya karakter dasar pesimis? Tentu tidak. Mengapa?
Ketika akhirnya Rasul Thomas memiliki keberanian untuk bergabung kembali dengan para murid lainnya, Yesus membuat dirinya dikenali olehnya, dan dia menenteramkan hati Thomas bahwa inilah dia, Yesus yang sungguh-sungguh telah mengatasi kematian dan bangkit kembali. Serentak dengan itu, Santo Thomas tidak hanya mengenali Tuhan dan gurunya, tetapi dia juga sekaligus percaya dengan sepenuh hati dan bersaksi bahwa Yesus sungguh Tuhan dan sungguh-sungguh Allah. Suatu pengakuan Thomas yang jujur, dan ini meneguhkan Thomas sampai akhir riwayat hidupnya. Karena kemudian Thomas menjadi saksi kebangkitan Tuhan yang setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari keluarga Katolik sejati, dalam sebuah kebakaran yang hebat, seorang bapak menderita luka bakar yang sangat parah. Kebakaran itu telah membuat hampir seluruh tubuhnya rusak, termasuk wajahnya. Setelah bapak itu melewati masa-masa krisis di rumah sakit, dia pun kembali pulang ke rumahnya. Akan tetapi, betapa marah dan kecewanya dia ketika dia melihat dirinya yang sekarang. Untuknya saat ini, dengan kondisi tubuh yang serusak itu, tidak ada lagi percaya diri, tidak ada lagi harapan, tidak percaya lagi akan kebaikan Tuhan. Akhirnya, bapak itu memutuskan untuk mengurung diri sendirian di sebuah kamar yang terkunci rapat. Ternyata, yang terpukul sedih bukan hanya bapak itu saja, tetapi juga anak-anak dan istrinya. Sang istri sudah berulang kali membujuk agar suaminya itu bisa kuat, bisa melanjutkan kehidupan keluarga mereka, bisa beriman kembali kepada Tuhan. Sang istri dengan tulus meyakinkan sang bapak. Namun ternyata semua sia-sia. Sang bapak tetap menutup diri di dalam kamar yang terkunci itu. Karena sudah tidak tahu harus bagaimana lagi meyakinkan suaminya, sang istri pun memutuskan untuk mendatangi seorang dokter ahli bedah. Dia menceritakan semuanya tentang sang suami kepada dokter itu, dan kemudian dokter itu berkata kepadanya, "Baik ibu, mari kita datang dan menemui suami ibu. Luka bakar itu pasti bisa dioperasi plastik." Mendengar tawaran dokter itu, si ibu pun berkata, "Dokter salah mengerti dengan maksud kedatangan saya ke sini." Dokter agak terkejut. "Maksud ibu apa?" "Sudah saya katakan kalau saya sudah berulang kali membujuk suami saya, tetapi tetap sia-sia saja." "Itu saya, dokter, istrinya sendiri. Apalagi dokter, seseorang yang sama sekali asing buat suami saya. Mana mungkin dia mau," kata sang ibu. "Jadi harus bagaimana saya membantunya?" Dokter pun mulai kebingungan. "Saya datang ke sini untuk meminta tolong kepada dokter untuk merusak wajah saya. Tolong dokter operasi wajah saya supaya menjadi rusak seperti orang yang terbakar. Karena tinggal dengan cara itulah yang bisa saya lakukan supaya saya bisa mendekati suami saya dan membuat dia kembali percaya bahwa dia sungguh diterima dalam keluarga, bahwa dia sungguh dicintai oleh kami, keluarganya, walaupun dengan situasinya yang terkena luka bakar. Sebab nanti suami saya pun akan melihat wajah